Saya kira tidak cukup hanya sanksi berat, harus proses hukum. Karena ini kejahatan. Korporasi ini Pak, nggak usah pakai ini langsung pecat Pak, nggak ada sanksi-sanksi berat. Jelas bawa ke jaksa, bawa ke KPK Pak. Dalam soal pagar laut ini pun Pak, ya kami berharap penegakan hukum. Ini jangan hanya orang agrarian yang kena Pak. Kita mendengar sudah setahun itu dikerjakan oleh Bareskrim. Lah, apa kita harus ganti Bareskrimnya? Bismillahirrahmanirrahim guys, berjumpa lagi di channel Jurnal Terupdate. Kali ini Komisi 2 DPR memanggil Menteri ATR atau BPN Nusron Wahid soal SHGB pagar laut. Kali ini fraksi dari Partai PDIP Deddy Sitorus meminta agar para mafia pagar laut ini tidak hanya diberi sanksi saja tapi juga dipecat guys. Ya tak perlu berlama-lama, untuk lebih jelasnya langsung saja kita simak bersama-sama video ini guys. Bismillah. Terima kasih pimpinan. Tadi pantas kita semua bertepuk tangan untuk Pak Nusron. Kalau Pak Ketua nggak ajak tepuk tangan, saya akan ajak tepuk tangan buat Pak Nusron. Tapi nggak apa-apa, sekali lagi untuk Pak Nusron. Kenapa saya kira harus tepuk tangan? Ini mencontohkan bagaimana seorang anggota DPR yang sudah karatan dalam hitungan 100 hari benar-benar jadi menteri. Menteri beneran. Karena banyak juga menteri yang masih sampai sekarang. Lihat sekali bahwa Pak Nusron menguasai dengan sangat baik semua isu-isu yang dipaparkan kepada kita, daging semua. Bahkan ketika menyembunyikan sesuatu pun datar, sehingga seolah-olah kita nggak sadar gitu. Untuk itu, saya terima kasih Pak Nusron, banyak hal yang sudah disampaikan. Soal tentu ini, soal tadi disampaikan Pak Nusron yang lagi rame ini soal pagar laut. Tadi mau saya tanya, ternyata semua yang sedang diributkan ini tidak satu pun di kawasan PSN ya Pak Nusron. Dan kemudian tentu menjadi pertanyaan, apakah ini bagian dari siapa? Apakah mafia tanah itu sendiri? Terlepas dari PSN atau tidak? Mungkin Pak Nusron tidak perlu sampai ke sana, tapi saya mau mempertanyakan Pak Nusron. Di sini kan disebut ada pembatalan hak HGB dan hak milik, tapi tidak disebutkan luasnya berapa Pak Nusron. Hanya disebutkan ada 50 total bidang. Tapi berapa luas itu Pak Menteri? Ya, kita pengen tahu itu berapa luas. Kemudian, dulu pertemuan pertama kita Pak Menteri, saya mengatakan bahwa tidak akan ada mungkin mafia tanah, tidak akan ada konflik kalau tidak ada keterlibatan insan BPN. Dan hari ini kan itu terbukti. Ya. Tetapi yang menjadi pertanyaan saya, ini kenapa sanksi berat? Apakah ini persoalan administrasi atau persoalan pembegalan hukum, Pak? Tidak ada mens rea di sini untuk keuntungan pribadi atau kejahatan hukum. Kalau hanya sanksi berat, Pak, ini akan berulang terus di mana-mana, Pak. Kalau hanya inspektorat yang turun, tidak akan ada yang namanya efek jerah. Ya paling sanksi berat, di kantong gua udah 30 miliar. Kalau gua makan gaji berapa tahun sampai pensiun nggak dapat 30 miliar. Begitu-gitu aja kita, Pak. Saya kira tidak cukup hanya sanksi berat. Harus proses hukum. Karena ini kejahatan. Bukan malpraktek yang hanya berkonsekuensi sanksi. Ini saya kira perlu menjadi perhatian, Pak. Ya. Termasuk yang di Surabaya dan sebagainya itu, termasuk yang Bekasi tadi. Kalau nggak bisa dibatalin, Pak, itu yang menerbitkan sertifikatnya, proses hukum dulu, Pak. Sehingga bisa dibatalkan bahwa itu produk cacat hukum. Jangan nunggu fatwa dari kejaksaan, Pak. Duit mereka lebih banyak, Pak. Saya minta, mohon, ya udah proses hukum, Pak. Sehingga bisa dibatalkan itu. Karena soal ruang abu-abu aturan kita ini Pak sangat mudah dimanipulasi Pak. Semua ada bohirnya, mau bikin PP, mau bikin perpres, mau bikin apa, semua bisa-bisa aja. Jadi saya sangat berharap penegakan hukum di sini Pak, supaya ada efek jerah Pak Nusron. Supaya Bapak bisa memulai, ya, memimpin ATR BPN ini dengan legacy Pak, pembersihan di dalam Pak. Narasi penegakan hukum itu harus sangat kuat sehingga semua yang ada di layar ini sekarang semua punya rasa takut, Pak. Tinggal minta sama negara kalau perlu nanti gaji dan insentifnya setara dengan Kementerian Keuangan. Kenapa tidak?
Di luar itu jangan coba-coba gitu loh Pak. Karena tanah adalah kehidupan. Kalau dimain-mainin Pak, orang siap mati Pak. Apa belum banyak bukti konflik tanah nyawa meregang? Masa kita harus hadapkan polisi sama rakyat terus hanya gara-gara soal pertanahan? Di baliknya ada orang-orang serakah. Narasi penegakan hukum di BPN Agraria harus sekuat-kuatnya Pak. Kalau ibarat korporasi ini Pak, nggak usah pakai ini langsung pecat Pak, nggak ada sanksi-sanksi berat. Jelas bawa ke jaksa, bawa ke KPK Pak. Harus gitu Pak Nusron. Supaya Pak Nusron betul-betul dikenang sebagai kita, sesama politisi maupun rakyat, sebagai individu yang berhasil melakukan reformasi terhadap ATR BPN Pak. Selama ini kita menganggap semuanya adalah sarang mafia Pak. Mohon maaf saya, banyak sekali orang baik di BPN Agraria Pak. Tapi kita lihat kejadian-kejadian bertahun-tahun ini kan nggak beda dari satu menteri ke menteri lain. Kemarin soal pagar laut itu yang bikin heboh apa? Akrobat-akrobat komunikasi, Pak. Ada yang ngaku bekas tambak, bekas abrasi. Ada yang tiba-tiba dicabut, ada yang nggak setuju dicabut. Ada yang ngaku ini, ngaku itu, akrobat, Pak. Itu yang membuat heboh ya mereka-mereka, bukan rakyat. Ya. Jadi dalam soal pagar laut ini pun Pak, ya kami berharap penegakan hukum. Ini jangan hanya orang agrarianya yang kena Pak. Yang bikin sertifikatnya kok lolos. Bersama-sama melakukan kejahatan kok. Mana mereka-mereka itu? Jangan kesalahan ini ditimpakan hanya kepada BPN Agraria, ATR Pak Nusron. Tadi saya singkat mendengar sudah setahun itu dikerjakan oleh Bareskrim. Lah, urusan kayak begini 1 tahun Bareskrim nggak kelar. Kan gila itu. Apa kita harus ganti Bareskrimnya? Kan ini persoalan kalau begini. Inilah realita pahit di lapangan, Pak. Semua bisa dibengkok-bengkokin. Hanya rakyat yang nggak mampu, Pak. Mereka hanya mampu diseret, dipukul ketika tanahnya mau diambil. Kalau bukan kita, lalu siapa yang bela mereka? Saya kira harus kuat, Pak Nusron, narasi penegakan hukum dalam urusan-urusan ini. Terima kasih, Pak Nusron. Mohon maaf kalau kurang berkenan semua. Terima kasih. Oke guys, jadi memang melihat situasi kasus hukum soal pagar laut ilegal di Tangerang ini, sebagai wakil rakyat memang harus berani vokal seperti Pak Deddy Sitorus ini. Harus berani menyuarakan suara rakyat tanpa ada keraguan. Para oknum yang terlibat memang harus diproses hukum, semua tanpa terkecuali, dari atas sampai bawah. Kalau memang sudah jelas bersalah, kenapa mesti berbelit dengan resiko masuk angin lagi di proses hukum? Langsung saja pecat, terus kemudian diproses korupsinya kalau memang ada indikasinya, guys. Lucu kalau ada oknum-oknum yang telah menyalahgunakan wewenang untuk memperkaya sendiri dan orang lain, lalu tidak dipecat dan tidak diproses secara hukum, ya harus dipecat dan harus dipidanakan. Namun melihat Menteri Pak Nusron ini gagah, guys. Mungkin karena dia tidak terlibat, maka perlu dicurigai bagi siapa saja yang membela kasus ini. Jadi keren Pak Deddy Sitorus, masukan yang jelas, tegas, dan cerdas. Semoga Pak Menteri Nusron Wahid ini bisa merealisasikan hal-hal yang baik demi kemakmuran masyarakat kecil yang selalu tertindas, guys. Amin. Mungkin itu yang bisa saya jelaskan untuk video kali ini. Bagaimana menurut kalian soal video ini? Tulis komentar di bawah ini ya guys. Saya pamit dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.